Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Sungguh pada pagi hari ini kami boleh senang hadir kembali dalam acara Good Morning Jesus. Untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama. Saya ajak pada pagi hari ini kita semua untuk mengalami sendiri, mencicipi betapa indahnya saat-saat kita bersama dengan Tuhan. Jangan saudara kita puas hanya menikmati kehadiran Tuhan yang biasa-biasa saja, dengan tetap berdiri di pelataran, hanya mendengarkan, hanya sekedar menonton. Tetapi mari kita setiap daripada kita mau secara aktif, kita bawa hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau ikut menyanyi setiap lagu-lagu yang dibawakan. Mungkin kita tidak bisa menyanyi, kita bisa ikuti liriknya. Kita hayati, kita imani setiap lirik-liriknya. Kita mau ingat akan kebesaran Tuhan, sehingga kita membuat kita bersyukur apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita di masa yang lalu. Apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini, dan apa yang Tuhan akan lakukan. Kita mau bersyukur. Kita mau tetap arahkan hati kita pada Tuhan. Segala mungkin perasaan tidak enak, kesal, capek, lelah, nyatakan itu di hadapan Tuhan apa adanya. Dan kita boleh tetap melihat Tuhan yang besar. Kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap pujian umatnya. Amin. Mari kita semua yang siap untuk menyembah Dia, kita boleh buka dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hati kami Tuhan haus akan Engkau. Bagaikan tanah kering Tuhan, yang merindukan air. Begitulah jiwa kami saat ini. Kami Tuhan yang lelah, capek Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh datang kepadamu. Biarlah Roh Kudus saat ini boleh mengalir, membasahi hati kami. Setiap hati yang sungguh rindu untuk menyembah-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Kami rindu hadir-Mu Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku.
hati kami Tuhan, untuk boleh Engkau basahi dengan aliran Roh Kudus. Kami buka hati kami. Kami rindu untuk mengalami Engkau Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan kerinduan kami, kehausan kami akan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Kehadiran-Mu Tuhan yang sanggup puaskan kami. Hidupku memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah Roh-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami rindukanlah mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Roh Kudus memulihkan setiap kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, kami rasakan Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir dalam hati kami, memulihkan setiap hati yang kering. Oh, membasahi hati kami yang letih lesu. Oh, kuasa Roh Kudus memulihkan kami. Oh, kami mau, kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang. Kami dengan penuh kesadaran
Kami datang, kami mau menyembah-Mu. Kami sungguh percaya dan sangat terlalu percaya Engkau Tuhan ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku timbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur.
yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang kehilangan arah, Tuhan tuntun langkah kami. Akan Tuhan luputkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih, kami sungguh percaya, kami sungguh percaya akan penyertaan-Mu. Oh, kami mau terus nyatakan iman kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Terus kita mau katakan, tak usah ku. Mari kita mau berkata kepada jiwa kita, percaya Tuhan yang selalu besertaku. Katakan terhadap semua masalahku, Tuhanku jauh lebih besar. Tak usah ku cemas. Amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Telah kita lihat perbuatan-Nya yang besar dan ajaib. Percaya, percaya, kami tidak cemas Tuhan.
mengasihimu dengan segenap hatiku. Kan ku lakukan yang kau suka dan berkenan bagimu. Betapa ku mengasihimu dengan segenap hatiku. Kerinduanku menyenangkanmu, ini hidupku, ku mau kami saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk mendengar suara-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya Padamu saja Tuhan kebenaran. Hanya Padamu Tuhan saja jawaban. Ajar kami Tuhan untuk menyembah Engkau satu-satunya, agar kami boleh dengar suara-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, kami izinkan Tuhan, Engkau terus Tuhan nyatakan isi hati-Mu. Nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu Tuhan atas setiap kami, agar kami boleh berkenan bagi-Mu. Ini rindu kami, selalu dekat padamu. Mari kita mau belajar menikmati indah kasih, nikmati indahnya kasih Tuhan. Teduhkan hatiku, Yesus Kau segalanya bagiku. Yesus Kau segalanya
ikuti apa kata-Mu Tuhan. Kami mau ikuti apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kerinduanku menyenangkan-Mu, ini hidupku. Ku mau menyenangkan-Mu. Mari kita dengan segenap hati, umatnya yang mengasihi Tuhan, kita mau nyatakan betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kan ku lakukan yang Kau suka dan berkenan bagiku. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kerinduanku menyenangkan-Mu, ini hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kerinduan kami hanya untuk Terus kita mau pakai momen ini untuk kita boleh menikmati kehadiran-Mu. Oh, tak ada yang terlalu sulit bagi-Mu. Di dalam setiap pergumulanku, Tuhan berbicara kepadaku bahwa aku Tuhan tetap menyertai-Mu. Aku Tuhan mengerjakan kebaikan di dalam-Mu. Mungkin saat ini Tuhan seakan-akan diam, tetapi Tuhan hendak menyatakan kepada setiap kita bahwa aku sedang mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam diri-Mu. Tetap ikuti proses yang aku izinkan terjadi untuk-Mu. Percaya kepadaku. Kiara la shikori ara la ba. Oh, kiara la bara la 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 bara la la la. Yesus, Yesus, Yesus. Kami harus menyembah-Mu. Ku sembahkan, ku
Kami sungguh percaya bahwa Tuhan hidup kami, setiap rencana-rencana kami, setiap langkah hidup kami hanya ditentukan oleh perkataanmu Tuhan. Tidak ditentukan oleh apa kata dunia, oleh sekeliling kami, tetapi Tuhan semuanya itu hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Engkau yang terus Tuhan menguatkan kami, Engkau yang terus menguatkan manusia roh kami di dalam
Engkau yang membuat aku boleh bertahan Tuhan. Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Amin. Aku bertahan. Oh, Engkau yang mampukan aku bertahan. Engkau kuatkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Telah Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau kuatkan kami. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Ini kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau nyatakan, Tuhan Engkau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami tidak berhenti mengagumi Engkau. Betapa Engkau sangat peduli buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Engkau menganugerahkan iman kepada setiap kami Tuhan. Sungguh karya-Mu sungguh ajaib bagi kami. Hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Renungan pagi hari ini berjudul Benih yang Ditanam. Diambil dari bacaan
kedua hari ini 2 Timotius 1:1-8. Saya akan bacakan ayatnya mulai ayat 3. Surat Paulus kepada Timotius, aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih, benih yang ditanam. Ada 3 hal yang mau saya sharingkan pada pagi hari ini. Anak saya yang pertama, Kimiko, setelah lulus SMA dia belajar bahasa Mandarin di China. Setelah saya tawarkan dia untuk sekolah bahasa di China, dia nolak. Karena bahasa Mandarin, dulu waktu SD-nya dia pernah sekolah di suatu SD yang mengajarkan Mandarin. Salah satu bahasa pengantarnya Mandarin. Setelah itu SMP SMA dia pindah. Dan dia menjadikan salah satu bahasa Mandarin adalah pelajaran yang paling momok dan paling dia tidak sukai. Jadi begitu saya tawarkan untuk sekolah di China, dia menolak dengan keras. Cuma saya rayu dia, saya bilang kamu tidak akan menyesal. Setelah itu dia pergi sana, 1 minggu berlalu, 2 minggu, 3 minggu saya telepon dia. Dia berkata, "Pak, saat ini bahasa Mandarin saya di dalam kelas sangat lumayan. Intinya agak di atas rata-rata teman-temannya. Kenapa Pak? Saya seperti merasakan semua yang saya pelajari waktu SD dulu, padahal sudah sekian tahun lamanya, tiba-tiba seperti muncul di dalam pikiran saya. Dan saya lebih bisa daripada teman-teman saya karena itu." Apa yang dialami Kimiko, itu juga Paulus katakan pada Timotius. Di dalam ayat di 2 Timotius tadi, ayat ke-5, Paulus ngomong pada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi rupanya benih yang ditanam, benih iman yang ditanam dari kecil buat Timotius dari nenek mamanya Eunike, dan itu akan hidup, tumbuh di dalam diri Timotius. Rupanya benih yang ditanamkan dari kecil. Kadang seolah-olah kok tidak ada hasilnya. Seperti Kimiko dulu bahkan menjadikan Mandarin menjadi bahasa, menjadi pelajaran yang paling momok buat dia. Namun sekarang dia sangat suka bahasa Mandarin. Rupanya benih yang ditanam itu tidak pernah sia-sia. Poin yang pertama yang mau saya sharingkan. Benih yang kita tanam tidak pernah sia-sia. Bahkan benih iman yang kita tanamkan di dalam hati anak kita sedari kecil. Karena kita merasa, kenapa anakku tidak ada progres? Kenapa aku sudah bawa ngajak terus berdoa, ngajak untuk persoalan doa. Anak saya seperti menolak, bahkan menjadikan sesuatu pergi persoalan doa, misa seperti sesuatu momok.
Tapi satu hal saya bagikan pada pagi hari ini. Suatu hari benih itu akan tumbuh, karena itu tidak akan pernah sia-sia apa yang kau tabur pada hari ini. Jadi jangan pernah letih untuk menabur. Yang kedua, benih itu muncul saat ada tantangan. Kimiko bisa muncul saat dikirim ke China. Apabila di Indonesia terus, dia tidak akan pakai untuk berkomunikasi dengan orang. Demikian juga benih yang ditanam buat Timotius. Rupanya Timotius menghadapi tantangan. Banyak ajaran sesat kalau kita baca mulai dari 1 Timotius 1 sampai 2 Timotius. Ajaran sesat menjadi tantangan buat Timotius. Banyak senior-senior yang merendahkan dia. Sehingga Paulus katakan, Timotius, jangan engkau mau dipandang rendah karena usiamu. Tunjukkan kedewasaan imanmu. Banyak tantangan lagi. Dari mungkin kelelahan rohani. Ketakutan. Bahkan mungkin kekecewaan. Tuhan, aku sudah melayani kok tidak ada hasilnya. Seolah-olah tidak ada hasilnya. Namun justru waktu ada tantangan itu, benih itu bisa pelan-pelan belajar tumbuh. Dan yang terakhir, benih itu rupanya harus dipelihara. Tanpa dipelihara, benih itu pun pelan-pelan akan bisa meredup. Di dalam 2 Timotius ini, Paulus ngomong kepada Timotius. Di dalam ayat 6, dia ngomong sama Timotius, karena itulah Timotius kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus mengajak Timotius untuk kembali kobarkan karunia Allah yang ada dalam dirimu. Semangat itu, mungkin saat ini kita melayani, kita mulai turun, kita mulai melemah. Bahkan hal duniawi mulai tanpa sadar masuk di dalam pelayan kita. Tapi pada hari ini firman Tuhan mengajarkan, harap kita untuk mengobarkan kembali karunia Allah, semangat dan Roh Kudus yang ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan lagi. Mungkin kau saat ini melayani, kau saat ini berdoa untuk sesuatu, kau takut. Tapi Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Benih itu harus dipelihara. Bagaimana caranya? Benih iman yang ditanamkan harus tetap dipelihara dengan kehidupan doa. Jadi Anda kalau pagi hari ini mengikuti Good Morning Jesus, sebenarnya itu untuk kebaikan kita, untuk terus dibangkitkan semangat kasih dan takut akan Tuhan. Dan juga mendengarkan firman Tuhan. Karena firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan menunjukkan jalan-jalannya. Dia akan menyatakan kuasa Tuhan atas kita. Saudara, saya akhiri dengan ada sebuah kisah. Kita semua mungkin tahu kisah ini. Kisah seorang yang namanya Santa Monica. Mama dari Santo Agustinus. Santa Monica punya seorang suami. Suaminya ini sangat bebal, bahkan tidak takut akan Tuhan, kejam. Dia berdoa akan suaminya tidak pernah berhenti. Seorang bebal jahat, tidak takut akan Tuhan. Sebelum kematian suaminya, buah yang pertama ditabur oleh Santa Monica doanya. Suaminya mengakui Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Dan akhirnya suaminya mau mengenal akan Tuhan sebelum kematiannya. Buah yang kedua, setelah itu, setelah meninggalnya suaminya, Santa Monica terus mendoakan dengan air mata. Buat Agustinus muda, yang anak ini sangat cerdas, tapi ternyata melakukan banyak dosa-dosa dan kejahatan, bahkan tidak mau kenal akan Tuhan. Melakukan banyak hal-hal yang tidak patut di mata Tuhan. Santa Monica tidak pernah berhenti untuk menabur doa. Benih doa bahkan dengan air mata.
Suatu hari dia sampai ngomong pada seorang uskup, "Uskup, tolong ketemu sama anakku supaya dia bertobat." Uskup itu menolak, tapi ada satu kata-kata uskup itu yang sangat memberikan kekuatan buat Santa Monica. Uskup itu berkata, "Tidak mungkin anak dari air mata doa seperti ini akan binasa. Tidak mungkin anak dari air mata doa seperti ini akan binasa." Jadi uskup itu memberikan kekuatan buat Santa Monica. Tidak mungkin benih yang kau tabur, doa itu, air mata yang keluar dari doa itu akan sia-sia. Saat ini mungkin kita mendoakan seseorang. Kau mendoakan pasanganmu, anakmu, keluargamu. Kau mendoakan sesuatu pergumulanmu. Kau mendoakan kesehatanmu. Tapi pagi hari ini, firman Tuhan mau menyatakan bahwa benih itu yang pertama gak pernah sia-sia. Benih yang ditabur pun memang muncul justru ada tantangan. Bersyukur apabila ada tantangan, karena di sanalah letak supaya benih itu bisa berbuah. Dan yang ketiga, benih itu juga harus dipelihara dengan kehidupan doa kita. Saudara, saat ini taburlah iman, taburlah doa, dan taburlah juga kemurahan. Karena Matius 5:7 berkata, "Berbahagialah orang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Tidak pernah sia-sia apa yang kita tabur. Karena itu saya teringat ada sebuah lagu. Di sana dikatakan, "Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai." Bukan kau menabur saat ini. Yang berjalan sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman, katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena pagi hari ini Kau mengajarkan kami. Mungkin saat ini ada di antara kami, di antara kita yang saat ini sedang mendoakan sesuatu. Tuhan, mengapa aku menabur benih iman untuk anakku, keluargaku, temanku, kenapa tidak kelihatan hasilnya? Yang menabur doa bahkan dengan mencucurkan air mata, seolah-olah tidak ada hasilnya Tuhan. Bahkan aku sudah mau berhenti berdoa, aku sudah mau menyerah. Aku bahkan sudah kecewa melihat kenyataan hidup ini. Tapi pagi hari ini Tuhan mau nyatakan bahwa setiap doa, setiap benih yang kau taburkan dengan mencucurkan air mata enggak pernah sia-sia. Karena ada Tuhan di dalamnya. Mintalah pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus salah yang memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh kemenangan ada bagi setiap anak Tuhan. Pada hari ini teruslah menabur, karena di sanalah engkau akan melihat hasilnya suatu saat. Bahwa Tuhan sedang merancangkan apa yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan menyatakan kasih dan kemurahan. Dan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Tuhan, kami serahkan pagi hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami doakan, apa yang kami taburkan, benih iman, benih doa, benih kebaikan, benih kasih yang selama ini kami taburkan. Kami tahu ada saatnya waktu Tuhan, kami akan menuai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berjalan di dalam Engkau, karena kami tahu jalan-jalan kami apabila bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, pegang tangan kami, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan hanya sekedar anak-anak biasa, sehingga orang mampu melihat di dalam hidup kami menjadi kesaksian bagi Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu beda dengan orang-orang dunia, karena kami punya Tuhan yang akan menyatakan kasih dan kemurahan dalam hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, kami selesai Good Morning Jesus, tapi satu hal, Tuhan berjalan bersama kami, pegang tangan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian GMJ pada pagi hari ini. Mari kita mau terus kobarkan anugerah yang Tuhan sudah berikan, tanamkan di dalam diri kita benih itu supaya jangan menjadi padang. Dengan terus saudara kita boleh mengikuti program Good Morning Jesus, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama. So sampai berjumpa kembali dalam GMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.